Au. Hati-hati. Tapi kayaknya kaki aku udah mulai enak nih saya. Nanti aku coba ke dokter. Kalau dokter bilang kaki aku udah kuat, aku nggak usah pakai tongkat ya. Ribet. Ya udah, jam berapa mau ke dokter bilang aja. Nanti aku antar. Apa-apa sayang, aku bisa sendiri kok. Nanti kalau aku kerjaan kantor udah beres, aku ke dokter. Nanti malam aku janji deh, aku langsung pulang. Ya. Aku nggak akan biarin kamu kayak kemarin lagi. Kalau enggak nanti ayah aja yang nemenin Suhu sampai pulang non. Bahaya juga kalau Suhu sendirian. Ya udah sayang. Maafin aku ya. Aku nggak akan ulang. Iya mas. Yaudah aku masuk ya. Aku boleh peluk-peluk? Bye Pedro, hati-hati ya. Ya, sayang. Pagi sayang. Wah, belum ada sarapan nih. Ya udah minum air putih aja kalau gitu. Hai sayang, pagi. Oh, air putihnya enak banget loh. Kamu cobain deh. Walaupun nggak sarapan, minum air putih itu mantep banget ya pagi-pagi ya. Aku mau berangkat kantor dulu ya. Kamu kenapa sih? Kok kamu nggak nganterin aku ke depan kayak biasanya? Aku ada di sini, kamu ngambekin. Aku nggak ada, kamu kangenin. Maunya apa? Bodoh. Pet, So, nanti kamu anterin saya ya. oke. Saya mau anterin dokumen ke klien, jadi kamu anterin saya sampai depan gerbang aja. Kok nggak langsung masuk aja Suhu sekalian? Gini, klien saya itu kenapa saya minta saya sendirian aja, dia nggak suka kalau ngeliat orang baru. Kok gitu? Serem amat Suhu. Nah, dia panikan memang orangnya, jadi udah nggak apa-apa biar saya aja, ya. Aku harus ketemu Dita, dan aku harus minta penjelasan dari dia. Dokumen ini taruh di ruangan saya. Baik pak. Kasih. Ada dokumen yang baru datang ke saya. Pak Kusuma, Oh ya, Dante. tumben dari pagi udah di kantor. Apa ada masalah? Gak ada apa-apa. Saya lagi semangat. Dante, saya mau tanya sama kamu. Boleh. Mau nanya apa ya Pak? Belakangan ini perusahaan kita lagi ada kerjasama dengan klien yang namanya Pak Bambang ya. Bambang. Ya, Pak Bambang. Yang biasa jumpa dengan Saka. Saat ini lagi ada proyek sama dia. Setahu saya ya Pak, perusahaan kita lagi nggak kerjasama sama yang namanya Pak Bambang. Oh, iya udah. Ya udah, Bapak ke ruangan ya. Ya, silakan Pak. Ada yang mulai curiga nih dengan menantu sendiri. Akhirnya kebusukan Saka mulai tercium sama Kusuma. Ini akan jadi sangat menarik. Suamiku? Kok kamu kesini nggak bilang aku? Kamu kenapa sih? Kok kamu marah ya? Kamu yang kenapa? Buat apa kamu keluarin uang belasan juta itu buat apa Dit? Malam-malam kamu keluarin buat apa? Itu aku keluar buat bayar arisan aja kok. Buat arisan. Masalah Dion itu aja belum beres, Dit. Kamu keluarin uang banyak lagi buat apa? Kamu bikin aku bangkrut. Segala ikut arisan buat apa sih? Iya.
Iya suamiku, aku minta maaf sama kamu karena aku ikut arisan ya. Aku janji aku nggak bakal ikut arisan lagi, tapi please Saka, kamu bantuin aku keluarin Dion, bebasin Dion Saka. Enggak. Nggak selalu yang kamu mau bisa aku ikutin, Dit. Dan kamu jahat banget sama Ariana. Yang kamu lakuin itu hampir aja nyelakain Ariana. Buat apa kamu matiin handphone? Ya tapi aku cuman... Nggak ada alasan ya. Aku udah kasih sepenuhnya buat kamu. Tapi apa yang kamu kasih ke aku, Dit? Ini buat pelajaran kamu ya. Aku nggak akan bantuin dia. Nggak akan. Saka, kamu jangan kayak gitu sama aku, Saka. Serah kamu. Saka! Saka! Ini semua pasti gara-gara Ariana. Gimana caranya aku keluarin Dion? Iya Buya ya. Dari catatannya sih udah ya Buya. Oke. Sebentar saya cek dulu ya. Tumben lo diem aja. Biasanya kalau lihat gue tuh udah langsung nyamber. Kayak beo kelaparan. Duh, ini perempuan hidupnya kayak nggak sah ya kalau nggak bikin gue emosi. Tapi bagus deh. Jadi sekarang gue tuh bisa hidup dengan tenang gitu. Nggak perlu ngedengerin suara cemprengnya orang kampung jadinya. Permisi Bu, saya sedang mau ke toilet dulu. Kenapa sih? Kalian itu, kayak Tom and Jerry tau nggak? Tiap ketemu berantem terus. Asisten lo duluan yang mulai. Lo tau Rin, dia ngasih lukisan palsu ke Bu Wiryo. Malu-maluin nggak? Masa? Udah. Gak usah dibahas deh. Sekarang gue mau ngasih tau lo sesuatu. Informasi penting. Oke, apa? Sekarang, klinik Mariela itu semakin ramai. Dan kenaikannya signifikan. Nice, good job. Pertahankan deh. Tapi kalau gue boleh saran, lo bisa kasih promo-promo atau lo bisa kasih paketan gitu. Buat menarik pelanggan baru kan lumayan. Iya dong. Karena sebentar lagi Mariela akan menjadi milik gue, Ren. Satu persatu punya lo akan gue ambil. Ya, walaupun gue udah gak ada hasrat lagi buat milikin Saka lo yang busuk itu. Pasti gue pertahanin Besti supaya ibu bos gak marah. By the way, siang ini gue ada meeting sama klien buat project baru. Oke, mau gue temenin? Gak usah, gue bisa sendiri. Ya udah, kabarin gue kalau lo butuh bantuan. Oke. Bye, Rin. Bye. Oke, mungkin yang utama kita mengotak target kita dulu ke klien supaya agar nanti promosinya agar lebih mudah, seperti itu. Oke, bagus Coki. Coba nanti itu tolong kamu catat. Kita coba nanti kita jalankan, ya? Oke? Oke, siap Pak. Ada pertanyaan mungkin? Oh, cukup kalau gitu ya, oke?
Kalau begitu meeting kita tutup sampai di sini. Terima kasih ya. Vin, kamu ini kenapa sih? Kayak nggak profesional begitu? Waktunya meeting malah nggak fokus. Kamu ini lama-lama kinerja kamu bisa dikejar loh sama Coki. Lo kenapa, Vin? Muka lo kayak lagi marah gitu. Lo lagi berantem sama Riri. Aku berlebihan gak ya sama Mas Galvin? Riri! Aduh, Mama tuh dari tadi udah teriak-teriak. Kamu gak denger ngapain sih? Bengong? Ya ampun, Ri. Kamu lagi bengongin apa sih? Hah? Kayak galau gitu mukanya? Hei, ada apa? Cerita dong sama Mama. Kenapa? Cerita nggak ya sama Mama? Ya ampun. Ri, ini ada Mama loh. Ada apa sih? Cerita dong. Kenapa? Iya Mama, Riri cerita. Apa? Soal Mas Galvin. Hah? Mas Galvin. Kenapa Galvin? Kamu tuh bingung deh Mama, ceritanya setengah-setengah gitu. Ceritain jelas dong, biar Mama tuh tahu. Jadi nggak emosi kayak gini. Kamu tuh bikin emosi aja sih. Ya Mas Galvin tuh kayaknya masih sayang deh Mas sama Ariana. Dia tuh nggak ngebuang kenangan-kenangan masa lalunya dia sama Ariana. Terus aku nemuin itu tuh dalam satu box gitu di gudang. Ya aku sebel lah sama Mas Galvin. Akhirnya ya aku malas aja ngomong sama Mas Galvin. Aku cuekin, aku nggak masakin dia waktu sarapan tadi. Aku suruh tidur di luar. Hah? Iya terus ya aku ngerasa bersalah sih sekarang. Ya ampun Ri. Ya memang udah sewajarnya lah kamu itu ngerasa bersalah. Lagian ngapain sih bisa-bisanya kamu tuh memperlakukan Galvin seperti itu? Hah? Tuh kan, kena omel lagi. Nyesel deh curhat sama Mama. Kasian dong Galvin itu nggak sarapan. Nanti di kantornya gimana dia mau kerja? Yang ada dia nggak fokus gara-gara lapar. Terus kalau dia sakit gimana? Kalau kamu sering-sering kayak begini, kasian dong. Gimana sih kamu istrinya? Udah, mau pulang aja. Males jadi. Ma, Gak. Mama. Ih, nyesel deh aku cerita sama Mama. Ngapain sih Ri cerita ke Mama? Papi? Dari mana kamu, Saka? Saka habis ketemu sama Pak Bambang. Iya. Saka habis ketemu Pak Bambang, Pi. Saka, memang ada satu orang klien kita di perusahaan ini yang bernama Pak Bambang. Tapi Papi tahu, Pak Bambang itu sudah lama tidak mengadakan kerjasama dengan perusahaan Kusuma Group. Saka, Papi sengaja tidak menghubungi langsung Pak Bambang. Karena Papi masih toleransi dengan kamu. Sekarang Papi tanya dengan kamu.
Kamu jawab jujur. Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan di belakang papi? Papi nggak boleh curiga. Nggak boleh. Aku harus yakinin papi. Halo Dion. Dion, sekarang gimana kondisi kamu? Ya, aku baik-baik aja kok. Tapi aku bener-bener nggak betah di sini nih. Oh iya, besok lusa akan dilakukan sidang loh, Dit. Kamu udah ada cara kan untuk nolong aku? Iya, kamu tenang aja dulu. Aku pasti bakalan cari cara untuk bantuin kamu ya. Ya, please. Aku bener-bener nggak betah nih di sini nih. Kira-kira Saka bisa nggak ya lepasin aku dari tuntutan? Dion, sorry banget. Aku minta maaf sama kamu. Aku sama Saka sekarang lagi ribut besar, makanya Saka marah sama aku dan dia nggak mau bantuin kamu sekarang. Hah? Terus nasib aku gimana, Dit? Ya oke, kamu tenang dulu sekarang Dion. Kamu tenang. Pokoknya aku janji sama kamu. Aku akan lakuin apapun untuk bisa bebasin kamu dari penjara. Ya, please ya. Aku percaya sama kamu loh, Dit. Oke. Pak Dion, silakan Pak. Makasih, Pak. Pokoknya aku harus lakuin sesuatu. Saka minta maaf sebelumnya sama papi. Saka salah, Saka akuin Saka salah, Pi. Saka secara diam-diam mau ambil hati papi, mau ambil kepercayaan Bu Wiryo lagi terhadap Saka, Pi. Saka selama ini diam-diam ketemu dengan Pak Bambang karena Saka mau membuat Pak Bambang bisa kerjasama lagi dengan perusahaan kita, Pi. Dan Saka juga mau papi bangga dengan Saka kalau Saka bisa mendapatkan keuntungan perusahaan papi lebih dari sekarang. Ya, tapi karena memang sekarang Saka lagi ada project baru dengan Pak Bambang, meskipun belum deal, Pi. Saka masih merahasiakan ini dengan papi dan juga Bu Wiryo. Saka nggak mau sesumbar aja, Pi. Saka, papi mengerti kesulitan kamu. Tapi sebaiknya kamu jangan merahasiakan ini dari perusahaan. Itu yang papi mau. Iya, Pi. Saka minta maaf. Saka minta maaf. Lain kali kalau Saka mau ada project baru, Saka konsultasi dulu ke papi. Dan Saka akan konfirmasi lagi ke papi. Ya, itu lebih baik, Saka. Kali ini papi maafkan kamu. Tapi selanjutnya nggak usah ada yang ditutupi. Transparan aja sama perusahaan. Biar nggak ada saling mencurigai. Selamat datang, Bu. Silakan duduk. Ya, makasih ya. Enak banget loh santai-santai di sini. Udah dapet info belum? Nggak tahu gue. Lo jangan bohong ya, Coki, sama gue. Begini ya, Ibu Selin yang terhormat. Kalau lo nggak percaya, terserah, gue nggak masalah kok. Tapi tunggu deh, kayaknya gue ingat deh nama anak yang dicari sama Bu Wiryo. Siapa? Dulu bang. Tunggu ya. Aduh,
Gue lupa lagi namanya siapa. Coki. Lo jangan main-main sama gue ya, Coki. Sel. Namanya gue juga lupa. Terus gimana dong? Tapi lo tenang aja. Gue akan bantuin lo, gue akan ingat-ingat lagi. Nanti kalau gue dapat infonya, gue akan kasih tau lo. Gimana? Oke. Gue tunggu. Kalau sampai lo ingat sama namanya, gue bakal kasih lo bonus. Deal?